Kayak mata kita condong melihat yang dilarang Allah, tangan kita condong memegang yang dilarang Allah. Obatnya apa? Kalau badan dah terasa berat, hidup kok terasa berat, pikiran kok terasa berat, nggak enak semua, itu berarti dosanya dah kebanyakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia, kita teruskan bahasan minggu yang berlalu, yaitu masalah sholat sunat atau ibadah naflun. Naflun atau ibadah tambahan. Jadi banyak macamnya sholat sunat sebagai sarana buat kita mencari tambahan pahala, tambahan amal, tambahan kekayaan yang akan kita bawa menuju akhirat nanti. Akhirat itu enggak menunggu lama ya. Akhirat itu hanya menunggu datangnya malaikat maut. Kalau kita sudah didatangi malaikat maut, berarti sudah masuk ke alam akhirat. Al-kubru awalul akhirah. Kubur itu adalah awalnya akhirat. Nah, kalau kita udah masuk kubur, barulah berfungsi segala ibadah yang kita lakukan. Sabar kita, ikhlas kita, sholat sunat kita, zikir kita, tasbih kita, baca Quran kita, nah, baru ada gunanya. Kalau sekarang tidak ada gunanya. Jadi orang yang zikir sama orang yang nggak zikir, kalau kita lihat di dunia ini sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatun nafli kismani, kismun la tusannu lahu jama'atun karrawatibi at-tabi'atil faraidi. Wa sholatun nafli, adapun sholat sunat, kismani, ada dua macam. Kismun, adapun yang satu macam, la tusannu, tidak disunnahkan, lau kepada sholat sunat tadi, apa jama'atun, jamaah. Pertama, ada sholat sunat yang lebih bagus, lebih afdal dikerjakan sendiri daripada berjamaah. Tapi boleh jamaah, nah, seperti sholat tahajud, itu lebih afdal sendiri daripada jamaah. Nah, tapi kalau jamaah di rumah sama istri anak-anaknya bagus, sekalian latihan jadi imam. Anak istrinya malam dibangunkan, terus sholat tahajud berjamaah, boleh. Cuman lebih afdal sendiri. Begitu pula sholat sunat taubat, boleh jamaah, tapi lebih afdal sendiri. Karawatibi, seperti beberapa sholat sunat rawatib.
At-tabi'ati yang ikut lil faraidi kepada beberapa sholat fardu. Jadi sholat yang mengiring-iringi sholat fardu itu disebut sholat rawatib. Bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Wahya adapun sholat rawatib adalah ma perkara takti yang datang apa ma anifan halnya pada tempat yang dekat. Artinya antara sholat fardu dengan rawatib itu tidak boleh dipisah lama-lama. Misalnya begini, selesai sholat zuhur misalnya, terus baca Quran dulu 1 juz baru rawatib, udah nggak termasuk rawatib. Rawatib itu hanya boleh diselingi dengan wiritan setelah doa yang muktabar. Jadi kita selesai sholat terus wiritan, selesai wiritan doa bersama langsung rawatib. Jangan wiritan lain lagi dulu, terus baca kulhu dulu 30 kali misalnya, itu sudah nggak termasuk rawatib. Ya nggak salah sih, nggak bukan nggak ada gunanya, cuman tidak termasuk lagi sholat sunat rawatib. Jadi sholat sunat rawatib ini adalah mengkawal sholat wajib. Untuk apa? Kalau sewaktu-waktu wajib ini kurang sempurna, kurang bagus, maka ditutup oleh sholat sunat rawatib qobliyah atau ba'diyah. Yusannu disunatkan lil akhbari karena ada beberapa hadis as-sahihati yang sahih, as-sabitati yang tetap, fisunani di dalam menjelaskan beberapa sunnahnya Rasulullah. Ada berapa sih sholat rawatib itu? Arba'u raka'atin, 4 rakaat qabla asrin, sebelum sholat asar ya. Jadi sebelum sholat asar rawatibnya 4 rakaat 2 salam. Nah biasanya kita itu terburu-buru, yang qomat buru-buru, baru dapat 2 rakaat udah lihat-lihat langsung dikomat. Jangan ya, kalau bisa dan harus bisa rawatib sebelum asar itu 4 rakaat, rugi ya. Jadi kalau kita kurang-kurang ibadah sunnah, besok pulang ke akhirat melarat. Kenapa? Semuanya udah tinggal di dunia, tanah tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, anak istri tinggal, emas perak tinggal, duit tinggal, bisnis tinggal, semua tinggal. Yang kita bawa apa? Cuma ibadah yang kita lakukan. Nah kalau kurang-kurang sholat sunatnya, pulang nanti dalam keadaan melarat. Ya kalau melarat di dunia paling-paling seumur hidup, tapi kalau melarat besok di akhirat abadal abad, melarat selama-lamanya. Kalau kata orang Jawa, orang mari-mari kere nih, kere terus besok di akhirat. Jadi qobliyah asar itu 4 rakaat. Selesai 2 lanjut ya. Ba'diyah asar nggak ada ya. Nah, biasanya sholat anyaran misalnya, baru-baru sholat, nah, selesai asar sholat lagi, nggak boleh itu ya, haram ya. Kecuali ada sebab. Contoh, kita sudah istiqomah selesai asar baca yasin, begitu selesai sholat asar kita kentut wudu, boleh sholat sunat wudu 2 rakaat, ada sebabnya, sebab wudu. Tapi selesai sholat asar terus sholat lagi ya, nah itu tidak boleh, haram. Itu waktu-waktu yang dilarang sholat, bukannya dapat pahala malah dapat dosa dan menjadi fitnah
jadi omongan orang. Wa arba'un, dan 4 rakaat qabla zuhrin, sebelum zuhur. Dia rawatibnya zuhur itu 4 rakaat, 2 salam. Nah itulah besok yang akan kita bawa mati itu. Yang lain-lain tinggal, bahkan menyusahkan kita di alam kubur itu. Ya. Wa arba'un, dan 4 rakaat ba'dahu, sesudah zuhur. Dia 4 rakaat sebelum zuhur 2 salam, 4 rakaat sesudah zuhur 2 salam. Nah, ini yang kepala 5 ke atas nggak boleh tinggal nih ya. Mudah-mudahan sih ya belum tentu juga, tapi yang udah kepala 5 ke atas nggak boleh tinggal rawatib. Soalnya nggak, kalau ditinggal apa yang kita bawa mati nanti? Nggak ada. Kalau sholat wajib itu bayar utang itu, mau nggak mau harus sholat. Istilahnya kalau kita utang ke bank itu cicilan wajib, ya. Wajib dibayar, kalau enggak didatangi petugas. Warok'atani, dan 2 rakaat ba'da maghribin, sesudah sholat maghrib. Jadi rawatibnya maghrib itu cuma ba'diyahnya 2 rakaat. Setelah itu baru sholat sunat awabin. Nah sholat sunat awabin itu sholat sunatnya orang-orang yang bertaubat. Jadi salah satu cirinya orang yang bertaubat itu dia melaksanakan sholat sunat awabin. Sholat sunat awabin itu waktunya antara maghrib dan isya. Wanudiba, dan disunatkan wasluhuma, apa menyambungkan keduanya, bil fardi, dengan sholat fardu. Artinya apa? Kalau ba'diyah maghrib ini begitu selesai doa langsung sholat ba'diyah. Ya. Qobliyah maghrib nggak ada. Yang ada sholat sunat mutlak. Apakah boleh kita sholat sunat 2 rakaat pendek ya? Nggak boleh panjang-panjang ayatnya. Selesai azan maghrib, boleh nggak kita sholat sunat? Boleh, tapi sholatnya pendek, cepat. Ini enggak, udah sholat 1 datang lagi 1 orang lagi, datang nyambung, akhirnya telat maghribnya. Nggak benar itu. Jadi kalau ada yang model begitu besok langsung komat aja, nggak usah ditunggu. Nah, udah datangnya telat, qobliyah maghrib. Nah ini nggak mengerti aturan main sholat. Nah, jadi qobliyah maghrib itu nggak ada. Tapi boleh nggak kita sholat? Boleh. Namanya sholat sunat mutlak 2 rakaat. Tapi pendek. Begitu takbir langsung Fatihah, baca ayat pendek. Nggak boleh lama-lama. Yang ada ba'diyah maghrib. Walayafuta, dan tidak ketinggalan fadilatul wasli, apa menghubungkan sunnah, bi'isyanihi, dengan olehnya membuat orang qoblahuma, di dalam sesudah keduanya. Maksudnya kalau seandainya waktu nggak mencukupi, sebaiknya nggak usah sholat sunat qobliyah maghrib. Begitu juga dengan qobliyah isya. Ya. Jadi kira-kira imamnya buru-buru, ya imamnya udah siap, kita baru datang sholat sunat, ya kan? Nah itu sebaiknya nggak sholat sunat, nanti aja setelah sholat maghrib diganti sholat sunatnya boleh, ya. Jadi kalau misalnya kita rutin qobliyah terus ketinggalan qadha, nanti selesai sholat ba'diyah boleh. Misal kita udah rutin qobliyah zuhur, ketiduran, tiba-tiba kita ke masjid, orang udah sholat belum qobliyah zuhur, nanti
setelah ba'diyah zuhur 4 rakaat, lanjutkan nanti tambah 4 rakaat lagi sholat sunat, niat qadha ba'diyah qabliyah zuhur. Boleh itu, boleh dipindah. Yang nggak boleh itu ba'diyah dipindah ke qabliyah, nggak boleh itu ya, karena nggak ada alasan, nanggung langsung salam. Misalnya daripada nanti langsung diborong di qabliyah, nggak boleh. Tapi kalau qabliyah dibawa ke ba'diyah ya, karena ada alasan, boleh. Wa ba'da isya'in, dan ba'diyah isya, qabliyah nggak ada ya. Tapi boleh, termasuk sholat sunat mutlak. Rakaatani khafifatani, 2 rakaat yang enteng keduanya. Nah, jadi selesai isya itu ada ba'diyahnya, cuman enteng. Ya. Wa qablahuma, di dalam sebelum maghrib dan isya, boleh ya. Jadi sebelum sholat maghrib dan isya, maghrib itu tidak ada ba'diyah qabliyahnya, isya juga tidak ada qabliyahnya, yang ada ba'diyahnya. Tapi boleh sholat, tapi enteng, jangan panjang-panjang ya. Akhirnya orang kelamaan nunggu ya. Kalau orang nggak sibuk, kalau di kota-kota besar orang sibuk, waktu sholatnya dibatasi oleh perusahaannya, nunggu kita, akhirnya dia telat. Wa rakaatani qabla subhin, dan 2 rakaat sebelum subuh. Wa yusannu, dan disunatkan 2 rakaat sebelum subuh, tahfifuhuma, apa mengentengkan keduanya ya. Jadi qabliyah subuh itu nggak boleh lama-lama. Ba'diyah subuh nggak ada ya. Haram hukumnya sholat setelah sholat subuh, kecuali sholat yang ada sebab. Nah, kayak wudu tadi, atau ada orang mati ya. Ada orang mati baru subuh, malam dari mandikan, selesai subuh disolatkan di masjid. Bolehkah kita ikut sholat? Boleh, karena ada sebab. Sebabnya tadi kematian. Tapi kalau kita sholat lagi selesai subuh, ini nggak boleh ya. Itu namanya sholat di waktu-waktu terlarang. Wa qiraatul kafiruna, dan membaca siapa orang al-kafiruna, surat al-kafirun, wal ikhlasu, dan surat ikhlas, fima, di dalam keduanya, di khabarin Muslim, karena ada hadis dari Imam Muslim. Jadi sholat ba'diyah qabliyah itu yang bagus ayatnya adalah 1 al-kafirun, 2 al-ikhlas. Dan seluruh sholat-sholat sunat ya, itu ayatnya dianjurkan al-kafirun sama al-ikhlas. Sholat sunat taubat misalnya, sholat sunat hajat, itu ayatnya dianjurkan al-kafirun sama al-ikhlas. Al-kafirun ini obatnya jasmani ya. Al-ikhlas ini obatnya rohani. Jadi supaya jasmani kita ini nggak condong melakukan perbuatan-perbuatan kufur ya, kayak mata kita condong melihat yang dilarang Allah, tangan kita condong memegang yang dilarang Allah, obatnya apa? Surat al-kafirun. Maka setiap kita sholat qobliyah atau ba'diyah, ayat pertama setelah Fatihah yaitu al-kafirun. Kemudian al-ikhlas ini obatnya rohani, obatnya hati, supaya kita nggak gampang suuzon, supaya kita nggak iri, nggak dengki, nggak sakit hati sama orang. Nah, obatnya apa? Al-ikhlas, supaya hatinya itu bisa tenang ya, nggak unek-unek, nggak nyari-nyari kesalahan orang. Nah, itu obatnya surat al-ikhlas. Maka dianjurkan oleh Rasulullah
Kalau sholat sunat baik qobliyah atau ba'diyah rawatib yang mengiring-iringi sholat fardu itu disunatkan membaca pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Sampai di situ ada yang nanya, silakan. Gak usah banyak-banyak ngajinya. Nah, teruskan minggu depan ya. Ya. Ya itu tadi, jadi qobliyah maghrib dan isya itu ndak ada, cuman boleh sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang nggak ada mereknya. Usolli lillah rakaataini, ya. Usolli rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dah Allahu Akbar, nggak pakai merek. Nah, sholat yang nggak pakai merek ini boleh dibikin untuk wirid, ya. Jadi orang-orang soleh dulu itu ada yang sehari semalam 100 rakaat, ada yang 200 rakaat, ada yang 300 rakaat. Sholat sunat mutlak ini, yang lain dilakukan tahajud iya, duha iya, tapi sholat yang tidak ada merek ini loh, ya sebagai tabungan besok yang akan kita bawa pulang menghadap Allah. Jadi kalau maghrib dan isya itu cuma ada ba'diyahnya, itu pun cuma 2 rakaat. Tapi kalau qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, ba'diyah asar nggak ada, qobliyah maghrib nggak ada, yang ada sholat sunat mutlak 2 rakaat, ba'diyahnya 2. Qobliyah isya nggak ada, yang ada ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi jangan nanti sholli sunat sunat al-qobliyah isya rakaatain, enggak ada, ya. Yang ada sholat mutlak atau diganti sholat taubat nggak apa-apa. Sholli sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Kalau badan dah terasa berat, hidup kok terasa berat, pikiran kok terasa berat, nggak enak semua, itu berarti dosanya dah kebanyakan, itu langsung sholat sunat tobat, nanti enteng kembali. Nah, cara meruqyahnya gitu dengan sholat sunat tobat. Paham ya?